Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memaparkan mengenai buku teori komunikasi, yaitu materi pertemuan 13 mengenai analisis kebijakan politik dan jurnalisme. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Aditya Maulana, selanjutnya ada saya sendiri, Gardun Nusantara, dan Sobri Anggian Bahana. Oke, baik. Di materi pertama ada Accountability of Media Society. Akuntabilitas media menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial, terutama di era teknologi yang memperkuat pengaruhnya terhadap opini publik. Sistem regulasi seringkali ketinggalan zaman, sementara transnasionalisasi media memperumit definisi kepentingan umum. Diperlukan mekanisme akuntabilitas yang lebih efektif, mencakup tanggung jawab profesional, etika, dan keterlibatan masyarakat, agar media berfungsi demi kepentingan publik. Lalu yang selanjutnya ada Who's Afraid of Infotainment. Gabungan informasi dan hiburan dalam media yang muncul akibat perubahan dalam komunikasi politik. Dalam persaingan di era multisaluran, media sering memprioritaskan hiburan demi menarik audiens, mengorbankan kedalaman analisis berita. Keith Brands menyoroti dampak pergeseran ini yang membingungkan antara media informatif dan hiburan, serta mempengaruhi cara masyarakat mengkonsumsi informasi politik. Tren ini menantang upaya menjaga kualitas informasi dan memastikan media tetap mendidik publik, serta mendorong partisipasi demokratis. Lalu yang selanjutnya ada Political Communication System All Change. J.G. Blumler mengamati bahwa transisi dari televisi saluran terbatas ke media yang lebih beragam dan terfragmentasi mempengaruhi penyampaian dan penerimaan pesan politik. Tantangan utama yang muncul adalah penurunan kualitas substansi komunikasi politik dengan media lebih menekankan hiburan dan sensasionalisme daripada isu-isu penting. Meskipun ada kekhawatiran mengenai depolitikalisasi dan personalisasi, Blumler mencatat bahwa di Eropa, berita dan analisis politik belum sepenuhnya terdampak negatif seperti di Amerika Serikat. Kemudian ada gerakan protes 4 ibu, yang dimana gerakan ini protes 4 ibu yang kehilangan anak mereka di medan perang di Israel Lebanon. Jadi mereka ini menggunakan identitas keibuan mereka untuk menuntut penarikan tentara dan juga mendapatkan dukungan luar dari masyarakat. Meskipun media membantu, namun seringkali mereka menggambarkan gerakan ini dengan cara yang emosional, sehingga membuat suara perempuan dalam isu keamanan nasional diragukan. Ada dua pandangan tentang gerakan ini. Yang pertama melihat mereka sebagai simbol keibuan yang emosional, sementara yang lain menganggapnya sebagai peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik. Jadi gerakan ini menunjukkan tantangan dan potensi kekuatan dari identitas keibuan dalam mendorong perubahan politik. Kemudian ada tinjauan kritis dan juga penilaian terhadap propaganda. Jadi model propaganda ini menjelaskan bagaimana media massa digunakan untuk mendukung kepentingan elit politik dan ekonomi. Mereka mengidentifikasi ada 5 faktor utama yang menghambat kebebasan media, yaitu salah satunya ukuran dan konsentrasi kepemilikan media dan juga ketergantungan pada iklan. Di mana meskipun sering dianggap sebagai teori konspirasi, model ini menunjukkan bahwa cara kerja pasar bebas dapat memperkuat dominasi tanpa pengawasan langsung, sehingga membuat sulit bagi media untuk membentuk opini publik yang objektif dan sering menjaga status quo yang menguntungkan kepentingan kapitalis. Kemudian ada sisi suci jurnalisme profesional. Jurnalisme bukan hanya dianggap sebagai profesi sakral, sering dianggap sebagai profesi sakral dalam konteks sosial, yang dimana memegang kunci informasi penting bagi masyarakat. Jadi wartawan tidak hanya memiliki pengetahuan khusus, namun juga harus memiliki komitmen terhadap etika dan juga pengorbanan diri. Kombinasi ini memberikan jurnalis tanggung jawab moral dan juga sosial agar menjaga kebenaran dan juga objektivitas tersebut. Jadi juga melayani publik meskipun menghadapi tantangan dari tekanan ekonomi dan juga politik. Jadi jurnalisme lebih dari sekedar pekerjaan, namun merupakan panggilan juga untuk mendukung demokrasi dan juga kohesi sosial. Berikutnya ada telling story, sosiologi, jurnalisme, dan informasi citizen.
Media memiliki peran ganda, baik sebagai industri besar maupun pembentuk nilai dan pemahaman masyarakat. Namun, kesenjangan akses informasi akibat ketidakmerataan teknologi telah memperburuk ketidaksetaraan sosial. Untuk mengatasi ini, penelitian sosial kritis harus fokus pada isu ketidaksetaraan, kekuasaan, dan akses terhadap informasi, serta menjaga kebebasan penyelidikan dalam kajian akademis dan sosial. Selanjutnya ada beyond journalism, a profession between information society and civil society. Perkembangan teknologi komunikasi baru seperti internet mengancam peran tradisional jurnalisme dalam politik. Jurnalisme perlu beradaptasi dengan tantangan ini. Melalui jurnalisme instrumental yang menekankan penguasaan teknologi dan keterampilan manajemen informasi, pengguna kini memiliki peran lebih besar dalam memilih dan memberikan umpan balik atas informasi. Di masa depan, jurnalis harus memiliki tanggung jawab lebih luas dan keterampilan baru seiring perubahan teknologi digital. Baik, selanjutnya ada studi kasus dari yang kita ambil untuk kelompok kita, yaitu penelitian partisipasi politik pemilih muda dalam pelaksanaan demokrasi pemilu tahun 2024 yang menyoroti kasus dinamika partisipasi politik pemilih muda di Indonesia pada tahun 2024 yang berkisar sekitar 58% dari total pemilih dengan fokus pada bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan media mempengaruhi keterlibatan mereka. Dalam analisisnya, jurnal ini menyoroti bahwa pemilih muda yang sebelumnya cenderung apatis mulai menunjukkan partisipasi aktif setelah peristiwa-peristiwa sosial tertentu, seperti protes besar yang mengubah kesadaran politik mereka. Media baru berperan sebagai saluran penting dalam mobilisasi dan penyebaran informasi yang memungkinkan pemilih muda untuk lebih terlibat dalam proses politik. Namun, tantangan tetap ada, termasuk pengaruh media yang dapat memperkuat dominasi elit dan mengabaikan suara-suara alternatif, eh, sehingga menciptakan kesenjangan dalam representasi politik. Jurnal ini menekankan pentingnya memahami dinamika ini untuk meningkatkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan demokratis di kalangan pemilih muda. Kasus partisipasi politik pemilih muda menjelang pemilu 2024 di Indonesia telah mencerminkan dinamika kompleks antara akuntabilitas media, infotainment, dan perubahan dalam sistem komunikasi politik. Pemilih muda yang semakin terhubung dengan media sosial menunjukkan peningkatan kesadaran politik, meskipun masih menghadapi tantangan ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan media. Dalam konteks ini, akuntabilitas media menjadi krusial, menyajikan informasi yang akurat dan seimbang, membantu pemilih muda dalam membuat keputusan yang terinformasi. Infotainment di sisi lain dapat meningkatkan keterlibatan mereka, menjembatani kesenjangan antara informasi politik yang kompleks dan kebutuhan akan konten yang menarik. Dengan adanya perubahan dalam cara informasi disampaikan dari segi jurnalisme, membuat informasi menjadi alat interaktif dan pemilih muda berperan aktif dalam diskusi politik, menciptakan ruang untuk partisipasi yang lebih inklusif dan demokratis. Di samping itu, fenomena empat ibu dan model propaganda menunjukkan bahwa identitas sosial dan kepentingan elit juga mempengaruhi keterlibatan publik. Secara keseluruhan, jurnal ini menekankan perlunya sosialisasi politik yang efektif dan adaptasi media untuk merespons perubahan sosial dan teknologi, memastikan bahwa suara pemilih muda didengar dan diakomodasi dalam proses politik. Oke, jadi kesimpulan dari kasus ini adalah menyoroti pentingnya partisipasi politik pemilih muda di Indonesia menjelang pemilu 2024 dengan menekankan pada pengaruh media baru dan juga perubahan sosial pasca pandemi. Meskipun kesadaran politik meningkat, namun tantangan seperti ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan juga media masih ada. Media harus terus menyajikan informasi yang akurat dan juga infotainment dapat efektif dalam menarik minat pemilih muda. Perubahan dalam komunikasi politik membuat pemilih muda lebih aktif di media sosial, walaupun skeptisismenya terhadap informasi meningkat. Oleh karena itu, penting juga untuk mengembangkan strategi sosialisasi politik yang inklusif agar pemilih muda dapat berpartisipasi secara aktif dan juga informatif dalam demokrasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, boleh di drop di kolom komentar atau secara langsung melalui kelas. Terima kasih.